Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah koneksi twin flame, soulmate, dan karmic. Kira-kira bagaimana situasi mereka ataupun yang terkoneksi dengan dirimu? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Ya, bisa kalian lihat di playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Dan maaf sebelumnya anak saya di samping. Maaf kalau dia berisik ya, maaf kalau dia ribut. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita langsung ya, berikan energimu ya, Taurus. Maaf, iya betul ya, Taurus ya. Taurus. Di sini saya mau bagi 3, dimana untuk soulmate ya, dimana untuk twin flame, di sini energi twin flame, soulmate, dan karmic ya. Ya, jadi di sini ada twin flame, di sini ada soulmate dan karmic ya. Dimana saya ke twin flame dulu. Dan di sini saya mau tidak seperti biasanya. Saya di sini mau kalian yang menjawab pertanyaan sendiri. Di sini saya hanya memberikan kisi-kisi. Jadi kalau ini terjadi pada dirimu, berarti oh ternyata dia soulmateku. Wah, ternyata dia twin flame, dan wah ternyata dia karmic. Jadi kamu yang menentukan sendiri. Saya hanya memberikan kisi-kisi, ini loh yang terjadi. Ya, kamu yang melihat. Kamu yang menentukan, bukan saya seperti biasanya. Kalau saya ya, cuman karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan ya, energi saya juga drop ya, saya lagi drop, jadi saya tidak bisa menyerap energi secara full. Jadi saya hanya memberikan kisi-kisi, kamu yang menentukan sendiri ya. Jadi saya ini ibaratkan teka-teki yang harus kamu jawab untuk dirimu ya. Oke, berikan energimu, kita langsung ke twin flame. Apa yang terjadi? Dan siapakah dirinya? Saya ambil 5 kartu. 1 secara acak, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Energi twin flame. Wow, di sini ada Seven of Cups. Di sini juga ada Temperance. Di sini ada Death. Wah. Di sini Four of Cups dan Seven of Pentacles ya. Oke, di mana saya lihat di sini untuk koneksi twin flame ya, koneksinya saya lihat di sini betul-betul menyakitkan. Betul-betul ya, ibaratkan gini. Kamu dan dia ini betul-betul berusaha untuk bisa menyatu, tetapi nggak bisa menyatu. Ya, ibaratkan harus pergi dengan yang lain ataupun harus merelakan. Dimana kamu sudah memupuk dari nol, akhirnya menjadi sebuah tanaman yang indah, kamu rawat, tetapi ujung-ujungnya harus berpisah dalam hubungan ini. Dimana kamu merasa menyesal bahwa saya sudah mendapatkan orang yang baik, orang yang hebat, orang yang sevibrasi, orang yang bisa melindungiku, serasa menjadi diri sendiri, tetapi kenapa ada perbedaan? Mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, keuangan, dan restu orang tua ataupun kasta, sehingga mau tidak mau harus berpisah. Ya, di sini hanya ada penantian. Dimana mungkin sekarang kondisinya harus sama-sama saling ikhlas, karena mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai yang lain, dia pun sudah mempunyai lain, artinya pengganti. Tetapi ternyata pengganti ini nggak bisa seperti dirinya. Kamu tetap masih dia masih terbayang-bayang dirimu gitu, yang mana kamu sudah berusaha untuk melupakan tetapi nggak bisa melupakan.
serasa dirimu tuh kayak mati. Di sini ada dead, ya, jiwanya itu di kamu, ya, tetapi raganya di orang lain. Ataupun sebaliknya, mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, kamu dengan raga kamu milik pasanganmu saat ini, tapi jiwamu milik dia gitu. Tidak ada koneksi dengan pasangan. Bahkan mungkin kamu membanding-bandingkan dirinya dengan pasanganmu. Dia masih jauh lebih membuatmu nyaman. Dimana pasanganmu saat ini acuh tak acuh, atau bahkan mungkin pasanganmu ini kamu terkoneksi dengan karmik saat ini. Yang mana akhirnya kamu merasa tidak nyaman. Nanti kita lihat energi karmik, apakah ada energi pasangan atau tidak. Ya. Ya. Jadi serasa kayak, aduh, kok hidup ini begitu berat, semesta. Kadang-kadang kamu berdoa ya, kamu bilang ke Tuhan, kenapa ya hidup saya begitu, kayak begini gitu. Dan saya nggak kuat menahan cinta dan rasa rindu kepada dirinya, yang mana sekarang mungkin dia milik orang, ataupun saya harus tahu bahwa saya pun tidak bisa bersamanya saat ini. Ya. Kalau seandainya kamu belum menikah, ya saya lihat di sini putus nyambung. Kadang-kadang kamu mencari juga orang lain dibandingkan dia, tapi tetap kembali koneksi bersamanya. Dan bingung untuk menentukan tujuan, pilihan. Karena ya sama-sama mempunyai ego. Ya, maaf agak berisik ya. Sehingga mau tidak mau akhirnya kalian mengambil keputusan untuk sendiri-sendiri. Ya. Dan di sini hanya ada penantian, di mana ya suatu saat semuanya akan bisa menjadi baik lah, bisa move on. Ini artinya kamu nih belajar move on, dia pun mungkin belajar move on juga, tetapi koneksinya nggak bisa. Selalu saja ada dia di hati kamu. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah move on nih, tiba-tiba wah ketemu lagi dia, akhirnya nggak move on lagi. Ataupun mungkin kondisinya ada hal-hal apa saja yang semesta akan biar kamu ingat dia gitu. Entah mungkin tiba-tiba kamu ke tempat yang biasa kamu kunjungi bersama dia, ataupun lagu kesukaan dia, yang pokoknya ini ada saja semesta kasih untuk kamu tuh bisa ingat dia, dimana kamu itu ingin move on tapi gak bisa. Serasa kayak macam kok koneksinya kayak gini, susah sekali untuk melupakan dia. Saya sudah berusaha untuk melupakan dia, untuk bahagia, tapi gak bisa. Nah itu koneksi twin flame. Jadi kalau kamu merasa bahwa orang ini yang bikin saya pusing, stres dan serasa mau mati, ini adalah twin flame saya ternyata. Jadi saya di sini hanya bisa memberikan kisi-kisi, kamu yang menentukan orangnya. Ya, siapa. Dan ini tidak terbatas dari pasangan, bisa juga orang tua, bisa juga sahabat ya, ataupun siapapun, ataupun pasangan kan. Tapi di sini saya lihat energi paling dominan itu pasangan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Dimana kamu lagi ingin ya berdoa, Tuhan semoga saya bisa hidup baik. Kalaupun dia jodoh, dekatkanlah. Kalau tidak ya jauhkanlah. Serasa ada penantian di sini, dimana ya semua merelakan, mengikhlaskan apa yang ingin semesta berikan kepadamu, ya itu yang kamu jalani. Walau tanpa dirinya, tetapi hatinya dan hatimu selalu ada bersama-sama nih, artinya ya dia merasakan hal yang sama seperti dirimu rasakan saat ini, walaupun mungkin kondisinya dia belum spiritual, dia belum tahu. Karena bicara twin flame itu adalah satu koneksi. Kamu merasakan apa yang dia rasakan, dan sebaliknya dia merasakan hal yang sama. Kamu merasa rindu, dia pun sama rindu juga pada dirimu. Ya. Dan saya lihat di sini energi kepasrahan, di mana ya sudah deh, Tuhan mau bikin apa ya terserah. Tapi saya berharap suatu saat nanti saya bisa, kalau memang jodoh ya didekatkan. Dan jangan ada ya lahir baru aja, jangan terlalu egois kayak dulu. Akhirnya kita berpisah, di mana mungkin saya merasa bahwa ada orang yang lebih dari dirinya kok. Tapi sekarang saya baru menyadari bahwa ternyata cinta sejati itu ada untukku dan untuknya. Yang mana mungkin dulu belum sadar gitu, tapi akhirnya dengan ada masalah ini akhirnya sadar bahwa ternyata cinta itu memang ada. Ya. Oke, jadi seperti gitu untuk energi twin flame ya, dimana dia lagi tersiksa, merindu, tetapi diam-diam saja mengikhlaskan, merelakan, dan berusaha move on, walaupun mungkin tertati-tati, tetapi tetap harus semangat untuk menjalankan hidup. Oke, kira-kira siapa? Tentukan pilihanmu ya. Kita ke soulmate, berikan energimu. Kita ke soulmate saat ini. Maaf ya agak berisik ya. Oke, saya ambil 5 kartu. Oke, ini sudah keluar berapa ya? 3, 4,
5. Oke. Kita lihat energi soulmate. Soulmate ini juga sama ya, bukan hanya ke pasangan, bukan hanya ke siapapun ya, tetapi ini umum. Jadi kamu yang menentukan, entah sahabat, entah pasangan, orang tua ataupun apapun ya. Oke, di sini ada Six of Swords, The Lovers, Four of Pentacles, King of Cups, dan Magician. Wow. Jadi energinya saat ini, orang yang terkoneksi dengan kamu, di mana dia ada soulmate-mu, adalah orang yang menjadi penolongmu. Dan sama, kamu pun menolongnya. Kalian berdua itu sama-sama saling sayang, saling cinta. Ya, dimana berjuang untuk kemandirian, dimana berjuang untuk lebih happy, dimana berjuang untuk ya maaf berisik ya, dimana saya lihat di sini saling menopang ya, saling menjaga, saling memahami, walaupun mungkin kondisinya serasa bahwa kehidupan ini ya biasa-biasa aja gitu, tetapi penuh dengan kebahagiaan ya, kayak macam nyaman ya. Kalau seandainya ini pasanganmu, berarti pasanganmu bisa memberikan kenyamanan. Dia bertanggung jawab, dia satu pola pikir dengan dirimu, dia penolongmu, dia care, dia peka ya. Serasa semesta memberikan durian runtuh, dimana orang-orang ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang membuat kamu bisa membuat dirimu nyaman. Ataupun kalau sahabat sama, dia menopangmu, mengerti, membantu, nggak ngeluh. Ataupun mungkin kalau dibilang orang tuamu ya sama seperti dia mengerti akan dirimu, walaupun mungkin dia orang tua tetapi serasa sahabat. Dia memperlakukan kamu itu baik, karena ada beberapa orang tua juga yang toksik. Karena saya orang tua jadi kamu ikut saya, apalagi pasangan. Wah, saya nih kepala rumah tangga jadi kamu harus ikut saya. Ini ada yang semena-mena, ini tidak. Kalau soulmate, dia akan mengerti akan dirimu. Bahkan kalian berdua tuh saling mengerti. Walaupun mungkin pernah berkonflik, tetapi akhirnya sama-sama saling introspeksi dan saling memaafkan. Sini di sini ada beberapa yang mungkin masalah keuangan ya. Kalian akhirnya mencari solusi untuk bisa keluar dari keterpurukan ekonomi. Ataupun ya sama-sama saling membantu. Baku pinjam duit, serasa biasa aja. Serasa duitnya ya duitmu, duit kamu duitnya gitu. Ada kalau sahabat, pinjam dong, ganti besok, tapi besok nggak dibayar ya sudah, kamu biasa aja, sudah nanti pasti dia bayar, tapi untuk saat ini mungkin belum, ya sudah, nggak nagih sampai ribut ya, karena sudah saling memahami, sudah saling mengerti. Karena seolah-olah kalau persahabatan itu nggak bisa ternilai dengan uang. Begitupun dengan pasangan, dia tahu tanggung jawabnya. Dimana kalau sebagai istri, dia akan menjaga harta suami ya, hartanya juga, ataupun keluarga yang dia tahu itu adalah harta yang paling berharga adalah keluarga, dimana sang suami juga tahu bahwa saya harus mencari nafkah untuk keluarga saya tidak boleh menelantarkan. Jadi sama-sama kerjasama. Kalau untuk soulmate di sini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bikin sakit kepala ya. Karena yang tadi saya bilang, seakan-akan kamu mendapatkan durian runtuh atau diberikan semesta malaikat untuk menjagamu sebagai pelindungmu. Nah, ini ada the magician, sesuatu yang luar biasa ya, yang tidak mungkin kamu merasa bahwa wah saya ya, jadi serasa bahwa wah ini malaikat nih ya, yang bisa memahami, menolong, dan ya sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling menopang. Jadi tidak ada di sini yang benalu dan tahu diri juga. Tetap seperti pasangan, sahabat, tetapi etika juga dijaga. Nah, ini entah dari manapun kamu bisa menyesuaikan. Entah sahabat ya, ataupun mungkin yang tadi pasangan juga ada, saya lihat energinya rata ya, tapi mungkin lebih dominan ke sahabat ya. Orang tua juga ada, karena orang tua saya merasakan di sini orang tua itu care gitu, kayak berjiwa muda, memberi, menopang, tahu kesedihan kamu, tidak semena-mena atau minta duit ini itu, membuat anaknya seperti investasi ya. Ada orang tua kan seperti gitu, seolah-olah itu anak saya ini investasi masa depan saya.
Ya padahal sebenarnya anak itu kalau dilahirkan ya tulus aja, nggak usah investasi, ngapain anak itu pola pikir yang salah ya. Karena ya coba kalau kalian yang dibikinkan begitu, mau tidak? Orang tua kamu seakan-akan kamu harus nanti kamu anak durhaka kalau ini. Padahal sebenarnya kan mereka juga punya kehidupan masing-masing kalau sudah berkeluarga nanti. Ya syukur-syukur kalau tetap dia masih ini ya. Tetapi kalau tidak, ya jangan berharap. Karena saya lihat di sini orang tua Taurus care gitu. Tapi kalau seandainya kamu merasa orang tuaku enggak kok Kak Ica, ya sudah berarti bukan soulmate kamu orang tuamu. Mungkin di sahabatmu atau di pasangan kamu yang menentukan. Ini kan kisi-kisi saja. Jadi kamu menentukan siapakah dia. Ya, yang sesuai dengan ciri-ciri yang saya bilang ini. Jadi soulmate lebih baik ya, lebih happy, membuatmu nyaman ya. Ya, selamat. Kamu bisa mendapatkan soulmate. Jadi seperti gitu untuk soulmate ya. Kita ke karmik. Apa yang terjadi dengan dirimu dan koneksi karmikmu? Kita lihat, saya ambil 5 kartu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita lihat di sini, wow, ada 4 of Wands, ada Ace of Wands, ada juga 5 of Cups, 7 of Swords, dan 3 of Wands. Kalau kamu terkoneksi dengan karmik, ini orangnya egois, orangnya manipulatif, seakan-akan baik padahal hatinya jahat. Kamu sudah tahu ini sebenarnya ya, karena intuisi Taurus ini up ya. Tetapi terkadang Taurus tuh kayak nggak peka terhadap biasa ini mungkin firasat aja. Dan makanya kamu tetap dekat-dekat mereka yang toksik. Padahal udah tahu itu karmik ya, tapi masih dekat-dekat. Berarti kan kamu mengizinkan mereka menyakitimu. Karena kamu mengizinkan mereka masuk dalam hidupmu kan. Ya jangan pernah menyalahkan semesta. Semesta hanya bisa, ini karmikmu, kamu yang menentukan, kamu yang tetap bersama karmik atau kamu yang harus lebih menghindari karmik. Tapi saya lihat di sini kamu tetap bersama karmik ya, berarti hidupmu terenggut sakit hati, emosi, bahkan trauma. Ya. Ada pun yang saya lihat meninggalkanmu, pergi dengan yang lain. Ya, ataupun mungkin kondisinya hanya memanfaatkanmu pada saat kamu punya sesuatu dan pergi pada saat kamu sudah gak mempunyai sesuatu itu. Ataupun marah-marah tanpa sebab, kamu aja yang salah. Setiap apa yang kamu lakukan selalu salah. Ya. Dia mengekangmu, overprotective. Pokoknya harus apa yang dia mau harus dituruti. Ini ada pimpinan juga yang saya lihat toksik. Ada sahabat yang suka ember, cerita aib-aib, bahkan mungkin pasangan cerita aib-aibmu. Lengkaplah sudah nih. Ini banyak ya lingkungan toksik. Karena saya bilang tadi itu circle kamu, tapi kamu tetap masih di situ. Kak Ica kan sesudah nikah, ya itu terserah. Karena saya bilang ini bukan penentu hidupmu adalah saya ya. Saya cuma bilang ini koneksi kamu saat ini dengan karmik loh. Selebihnya ya keputusanmu. Ya, karena ada beberapa yang tanya, Kak Ica kalau sudah nikah gimana? Waduh, saya hanya bisa memberikan saran. Tetapi keputusan kembali kepada klien pribadi masing-masing. Ya. Jadi di sini saya bukan memberikan saran atau apa, saya cuma bilang ini loh, saya kasih ciri-cirinya, kamu yang menentukan ini kamu terkoneksi dengan apa, karmik, soulmate atau twin flame. Bicara saran-saran ya nanti bisa personal reading. Ya, ataupun apapun. Nanti bisa kalau memang kamu terpanggil untuk personal reading, membaca energimu 100%, silahkan menghubungi saya. Dan itu berbayar. Kenapa? Karena lebih dalam lagi, otomatis energinya up. Saya menyerap energi itu kan otomatis lelah ya, capek. Nah itu ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan karmik sama, kamu capek, lelah, tersinggung ya. Entah kamu yang tersinggung, dia yang tersinggung, akhirnya ribut, ataupun malah dia menjahatimu ya, tidak melihat dari dirimu, susahmu, kamu berjuang sendiri, dia santai
ya, kadang-kadang mencelamu, kadang-kadang malah menertawakan aib-aibmu, ya, atau menertawakan kegagalanmu. Ini ada loh sahabat yang saya lihat di sini ya. Seolah-olah itu kalau kita putus cinta, kita mewek, menangis, tapi ujung-ujungnya jadi bahan guyonan. Kamu pun ikut tertawa. Berarti kan kamu ibaratkan senang mereka tertawa di atas penderitaan kamu. Ya. Jadi seolah-olah kekurangan-kekurangan orang itu diceritakan untuk menjadi bahan guyonan, bahan lelucon. Bukan malah ikut oke, maaf ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sabar ya. Ini ada orang yang minta maaf saja susah. Ya. Tapi tetap aja kamu bersih di situ. Ya itu terserah dari dirimu ya. Cuman saya bilang kalau karmik nih ya, makan hati, stres, akhirnya ada trauma dalam dirimu. Yang mana harus kamu sembuhkan itu lama. Kamu kamu terkurung, kamu tidak bebas seperti burung yang, karena apa yang tadi saya bilang, yang burung yang terbang ya. Kenapa? Karena terikat. Kamu begini salah, begitu salah. Kalau kamu di pekerjaan ya, selalu mungkin pimpinan bingung kamu mau kerja nggak nyaman, tidak kerja juga terus saya nanti makan apa, saya nggak kerja ya. Tapi harus kerja dengan licik atau kerja dengan tidak sesuai, nipu-nipu gitu apa ya, ataupun mungkin kondisinya ya kerja tidak sesuai dengan jam kerja ya. Kamu kerja sampai berapa jam tapi nggak ada lembur, pimpinan tidak memberikan kesejahteraan yang baik untuk memperhatikan kesejahteraan kamu ya, ataupun bahkan ajak triparty. Nah ini kamu bisa menyesuaikan ya, kan kamu kondisi mana ya. Agak berisik ya, maaf. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi seperti gitu ya. Dia karmik ini hanya memanfaatkan ya. Jadi hanya memanfaatkanmu, hanya senang karena pada saat kamu senang saja, ataupun mereka datang itu karena butuh ya. Terus meninggalkanmu sesuka-sukanya, datang sesuka-sukanya, pergi suka-suka. Triparty tidak melihat kamu ya, tidak peka terhadapmu, tidak bertanggung jawab. Itu ciri-ciri karmik ya. Tidak mendukungmu, tidak mensupportmu, melarang ini, melarang itu, serasa kamu bikin ini salah terus ya, dan tidak ada pemaafan. Pokoknya dia benar semua, kamu yang salah. Kalau dia yang salah ya sudah, biarin aja. Pokoknya dia harus benar dan tidak pernah meminta maaf. Nah itu. Jadi kalau ciri-ciri orang-orang ini ya, ini karmikmu, entah dalam pekerjaan, entah dalam hubungan, ataupun dalam apapun. Jadi kamu yang menentukan sendiri siapa-siapa mereka yang terkoneksi dengan kamu, yang menjadi karmik kamu, Taurus ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Ya semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, lebih bahagia, dan dipenuhi kelimpahan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.